Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya mau mencoba membersihkan karbu motor saya teman-teman, karena mogok ya teman-teman motor saya, jadi sudah lama tidak dihidupkan. Kemudian setelah saya coba hidupkan tidak bisa di starter ya teman-teman, baik starter elektrik maupun starter engkolnya. Ini pertama-tama saya buka dulu cover mesinnya teman-teman. Jadi ada 4 buah baut plus ya teman-teman di covernya, bagian bawah 2, kemudian samping kanan kiri 2. Ini kemudian saya buka dulu akinya, dari negatif aki baru ke positif aki. Kemudian di dalam box akinya itu ada baut nomor 10 teman-teman, 2 buah. Kemudian di box tempat jas hujan ini ada 2 lagi teman-teman, baut nomor 10. Kemudian baut plus di kanan kiri teman-teman, ada 2 buah. Tinggal dilepas saja teman-teman cover mesin bagian bawah. Dan setelah cover mesin bagian bawah, kemudian di tempat boxnya ini dan joknya diangkat. Nah, setelah joknya diangkat nih ada 3 buah soket teman-teman. Ini dicabut teman-teman supaya jok dan boxnya bisa dilepas. Untuk yang 2 buah soket mudah teman-teman, tinggal ditarik aja. Untuk yang satu lagi ini soketnya agak susah teman-teman, pakai skun ya teman-teman. Jadi saya congkel pakai obeng minus dulu, saya longgarkan baru bisa ditarik soketnya. Setelah itu melepas selang pernafasan mesin teman-teman. Ini tinggal ditarik aja klemnya pakai tang. Kemudian melepas baut manifold teman-teman. Ini ada 2 buah baut nomor 10 teman-teman. Kemudian setelah itu melepas karet dari karbu ke box filter teman-teman. Nah, ini dilepas klemnya dulu. Kemudian setelah itu melepas cuk ya teman-teman, melepas cuk. Setelah cuk lepas, melepas karbu dan manifoldnya teman-teman. Ini dari belakang teman-teman, jadi dari yang berhubungan ke box filter ya teman-teman, ditarik dulu. Karena untuk bagian depannya manifoldnya itu ada dudukan pipa besi teman-teman, itu nggak bisa digeser ya teman-teman. Jadi melepasnya dari bagian yang dekat box filter dulu, ditarik ke atas, baru yang manifold. Kemudian setelah itu melepas selang bensin teman-teman. Ini pakai klem juga, tinggal digeser dulu klemnya baru dicabut selangnya. Kemudian setelah itu kabel gas ya teman-teman, ini pakai kunci pas nomor 12. Ini untuk murnya ini harus dilepas dulu ya teman-teman, karena untuk melepas kabel gasnya itu harus digeser ke atas ya teman-teman, biar bisa lepas teman-teman kabelnya.
Ya, setelah murnya lepas, ini baru bisa ditarik ke atas nih kabel gasnya, jadi lepas teman-teman dari dudukannya. Nah, setelah itu tinggal ke pengaitnya ya teman-teman, yang menempel ke karbu ini, tinggal ditarik aja pengaitnya. Kemudian setelah itu melepas selang isap ya teman-teman. Setelah selang isap lepas, ini karbunya bisa dilepas, bisa diturunkan. Dan setelah itu melepas klem manifold teman-teman, supaya manifoldnya bisa dipisahkan dari karbunya ini. Tinggal ditarik aja teman-teman. Setelah manifold lepas, ini karbunya dibersihkan bagian luarnya terlebih dahulu. Ini saya pakai Pertamax, kemudian saya kuas, kemudian saya semprot juga pakai karbu cleaner teman-teman. Setelah bagian luar bersih, ini saya buka dulu bagian atas karbunya teman-teman, bagian tutup karet vakum. Ini pakai Mur Plus ya teman-teman, Boot Plus maksud saya. Ada 2 buah. Kemudian bisa dilepas karet vakumnya. Setelah itu melepas tutup pelampung ya teman-teman. Ini ada di bagian bawah karbu, ini pakai baut plus juga teman-teman, ada 4 buah. Setelah lepas nih, bisa kita buka tutup pelampungnya teman-teman. Kemudian untuk karet tutup pelampungnya ini saya bersihkan pakai sampo teman-teman. Jadi untuk karet-karet saya bersihkan pakai sampo supaya nggak melar ya teman-teman. Kalau pakai bensin nanti bisa melar. Kemudian ini buka baut pelampung, ini pakai baut plus. Ini juga susah ya teman-teman, jadi kalau susah bukanya saya tekan dulu sih teman-teman, karena kalau nggak ditekan diputar bisa slack ya teman-teman bautnya. Kemudian saya buka mindsetnya teman-teman, ini buat pakai obeng min. Kemudian untuk nozzle mindsetnya ini pakai baut nomor 7 teman-teman.
kemudian bisa dilepas nozzle dan ada plastiknya teman-teman. Kemudian untuk pilot jetnya juga pakai obeng min. Nah ini juga, ini untuk baut penutup membrannya teman-teman. Ini keras juga teman-teman, harus ditekan baru diputar teman-teman supaya tidak selek ya. Untuk melepas penutup membrannya ini harus hati-hati teman-teman karena ada pernya. Jadi ditahan dulu. Setelah bautnya lepas, ditahan dulu baru dilepas pelan-pelan teman-teman. Ini per dan membrannya kelihatan, ada seal hitam juga dari karet teman-teman. Untuk membran dan sealnya ini karena dari karet, saya cuci pakai sampo juga teman-teman. Kemudian buka setelan angin ya teman-teman. Ini untuk setelan anginnya ini ada jarum, kemudian per, kemudian ada ringnya juga teman-teman, ring besi dan ring karet. Nah ini untuk nozzle-nya saya semprot pakai carbo cleaner teman-teman supaya kotorannya hilang teman-teman, supaya nggak mampet. Kemudian untuk pilot jet dan main jet juga saya semprot teman-teman di semua lubang-lubangnya. Ya ini untuk pilot jetnya kelihatan mampet ya teman-teman, jadi semprotannya tidak bisa diteruskan ke ujung satunya teman-teman, dan ini nggak bisa disemprot pakai carbo cleaner teman-teman, nggak bisa rontok kotorannya. Kemudian ini saya bersihkan dulu lubang-lubang karbonya. Semua lubang-lubang karbo saya semprot carbo cleaner teman-teman. Untuk lubang-lubangnya ini saling berhubungan ya teman-teman, jadi ketika saya semprot di satu sisi nanti akan keluar ke sisi yang lain teman-teman. Ini tempat pelampungnya saya bersihkan juga. Kemudian untuk pilot jet dan main jet tadi yang tersumbat ini saya tusuk pakai kawat ya teman-teman, kawat dari per bekas teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan motor saya tidak bisa di starter teman-teman, di bensinnya nggak bisa masuk ke ruang bakar teman-teman, karena tersumbat pilot jet dan main jetnya, tersumbat semua, jadi nggak ada bensin yang masuk teman-teman. Nah ini setelah ditusuk pakai kawat nih, semburannya udah lancar teman-teman. Untuk pilot jet udah lancar ya, untuk main jetnya juga sama teman-teman, tersumbat. Jadi kemungkinan ini tersumbat oleh pertalite yang mengeras ya teman-teman, karena motornya lama gak dipakai, jadi membuat kerak di lubang-lubang pilot jet dan main jetnya teman-teman. Ini setelah semua dibersihkan nih, berikutnya saya rakit lagi. Ini saya pasang dulu nozzle, dan ini teman-teman nozzle,
reload jet. Kemudian untuk cover plastiknya itu ini pilot jetnya dulu saya kencangkan pakai obeng min. Dan nozzle-nya ini pakai kunci nomor 7. Saya kencangkan. Dan main jet. Pakai obeng min. Setelah itu pelampungnya teman-teman, untuk posisinya sama seperti waktu dibongkar karbunya teman-teman. Dan pakai baut plus. Dan ini untuk seal karetnya, seal karet penutup tempat pelampungnya teman-teman. Kemudian dipasang bautnya, baut plus 4 buah. Setelah itu pasang seal membrannya teman-teman. Ini untuk posisinya membran dulu baru pernya teman-teman. Ini juga pakai baut plus 2 buah. Setelah itu pasang jarum setelan angin teman-teman. Jadi untuk urutannya per, kemudian ring besi, baru ring karet ya teman-teman. Ini saya kencangkan sampai mentok dulu teman-teman. Setelah itu pasang karet vakum. Dan pernya, baru penutupnya teman-teman. Kemudian ini untuk dudukan selang pernapasan mesin teman-teman. Untuk bautnya 2 buah, dikencangkan pakai obeng plus. Kemudian setelah itu saya bersihkan dulu manifoldnya teman-teman. Ini di lubang isapnya saya bersihkan supaya tidak mampet ya teman-teman lubang isapnya. Kemudian untuk manifoldnya juga saya semprot karbo cleaner.
Dan untuk karetnya ini saya lap aja teman-teman, karena khawatir nanti melar teman-teman kalau kena carbo cleaner atau bensin. Ini untuk di bagian karbunya yang penghubung ke manifolnya ini saya beri grease teman-teman, supaya gampang memasukkannya. Untuk grease-nya ini saya pakai grease yang buat karet ya teman-teman, jadi nggak merusak karetnya. Kemudian untuk karet manifold yang ke arah mesin ini saya bersihkan juga teman-teman pakai sampo. Ini untuk si manifoldnya ini yang ke arah mesin juga saya semprot pakai carbo cleaner. Setelah bersih semua ini saya pasang lagi karetnya. Kemudian untuk setelan anginnya ini dari informasi yang saya dapatkan untuk setelannya itu 2/3/4 ya teman-teman. Ini sekali putaran ke kiri, kemudian 1 kali lagi putaran ke kiri, kemudian 3/4 putaran ke kiri, 2/3/4 teman-teman. Kemudian mulai saya pasang karbunya. Ini saya pasang dulu kabel gasnya teman-teman. Nah, ini untuk pengaitnya dulu saya pasang. Setelah sudah kepasang pengaitnya, tinggal dikencangkan murnya. Untuk murnya nomor 12. Kemudian setelah itu dimasukkan karbunya teman-teman dan manifoldnya. Nah, ini untuk memasukkannya sama seperti waktu mengeluarkan teman-teman. Jadi bagian ujungnya ini saya masukkan dulu manifoldnya, kemudian yang bagian belakang yang ke arah box filter baru saya tekan teman-teman. Jadi depan dulu baru belakangnya teman-teman. Nah, ini saya pakai kunci pas nih teman-teman untuk menarik karet box filternya teman-teman, biar bisa masuk ke lubang karbunya teman-teman. Nah, tinggal ditekan sama ditarik ini teman-teman, selang box filternya teman-teman, biar bisa ngepas ke karbunya, kedudukan karbunya. Ya, ini udah teman-teman. Kemudian ini ada karet penutup manifoldnya teman-teman. Ini untuk menutup bagian atas manifold teman-teman. Ini saya rapikan pakai obeng teman-teman. Kemudian pasang baut manifoldnya, baut 10 2 buah. Dan ini ada juga dudukan selang pernapasannya teman-teman. Kemudian ini teman-teman selang bensin dipasang ini pakai klem. Setelah itu ini untuk lubang hisapnya ini saya sedot dulu teman-teman, jadi supaya bensinnya masuk ke karbu dulu teman-teman. Jadi supaya nanti waktu di starter pertama kali sudah ada bensin di karbu teman-teman. Nah, ini kemudian saya beri grease di lubang hisapnya teman-teman, karena kemarin waktu nyabut ini susah ya teman-teman. Jadi supaya memudahkan masukkan selangnya saya beri grease. Nah, ini dan diklem. Setelah itu ini selang pernapasan mesin teman-teman.
tinggal pasang, ini pakai klem. Setelah itu ini klem selang box liter kayak obeng plus. Dan ini baut manifold dikencangkan, baut nomor 10. Setelah itu kabel jok teman-teman, ini pakai baut nomor 10, kunci pas nomor 10. Ya, ini udah selesai teman-teman. Ini saya coba starter motornya. Ini saya jok dulu. Ya, aman teman-teman, sudah bisa di starter dengan mudah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.